Pada video kali ini saya akan memberikan analisis mengenai Bitcoin dan beberapa potensi yang kemungkinan mampu untuk terjadi pada masa yang akan datang. Bitcoin terlihat mengalami rejected ya dari area 38.000, di mana 38.000 merupakan resisten yang cukup sangat kuat bagi Bitcoin karena berdasarkan historis sebelumnya 38.000 merupakan area atau titik dari awal mula Bitcoin breakdown dan mengalami koreksi sampai pada level 16.000, di mana di sini ya terlihat pada green box yang ada di sini bahwa titik 38.000 merupakan titik di mana Bitcoin mengalami breakdown dan mengalami bear season yang cukup panjang pada waktu itu. Kemudian saya mau melihat dari time frame yang lebih besar mungkin dulu ya, di mana pada time frame monthly di sini secara bulanan juga masih sama 38.000 merupakan resisten yang cukup kuat bagi Bitcoin. Kemudian pada weekly time frame di sini saya melihat suatu indikasi baru ya, di mana ada terciptanya doji di sini ya, di mana doji di sini atau doji di titik resisten merupakan bisa dibilang biasanya dengan evening star, di mana setiap ada evening star maka potensi yang akan terjadi yaitu akan ada perubahan tren. Coba kita lihat pada histori yang telah ada ya, di mana di sini coba lihat ada evening star, kemudian di sini juga ada evening star. Jadi ketika ada evening star seperti ini, maka potensi selanjutnya adalah kemungkinan akan terjadi pembalikan tren atau perubahan tren dari kenaikan menjadi suatu penurunan. Kemudian coba cari lagi untuk evening star di sini. Di sini ada ya, pada ATH-nya juga ada evening star, di mana ketika ada evening star maka tidak lama kemudian akan ada perubahan tren, walaupun ada sedikit kenaikan tetapi pada waktu yang akan datang akan terjadi perubahan tren. Itu untuk evening star ya. Juga di sini banyak ya, ada evening star, di sini juga ada. Jadi di sini sudah agak-agak untuk Bitcoin ya kalau menurut saya. Jadi sudah ada potensi untuk pembalikan arah ataupun koreksi lanjutan. Oke, itu untuk weekly time frame ya. Kemudian jika dilihat dari daily time frame, di sini juga sudah menciptakan 3 candlestick merah secara berturutan ya. Jadi ada potensi di sini bahwa selling pressure itu sudah semakin meningkat, di mana 3 candle merah sejajar itu mengindikasikan bahwa kemungkinan pada candle keempat nantinya akan ada penurunan yang cukup lumayan. Kenapa seperti itu? Biasanya secara analisis ya, secara technical analisis, jika ada 3 candle berurutan maka hari setelahnya akan ada penentuan, entah itu akan pembalikan arah atau akan lanjut menyesuaikan candle yang ada. Contoh di sini ya, ada 3 candle merah, maka candle keempat akan ada dump yang cukup lumayan, turunan yang cukup tinggi ya. Kemudian di sini juga ya, di sini ada 3 candle hijau, kemudian lanjutan candle keempat yaitu akan ada pump yang cukup lumayan juga. Disitulah ya untuk indikasinya, karena jika ada 3 candle sejajar maka potensi selanjutnya adalah akan ada lanjutan candle yang cukup lumayan, dimana di sini kalau ada 3 candle merah, kemungkinan besar kalau hari ini close merah kembali maka besok kemungkinan akan ada penurunan yang cukup lumayan ya, entah seberapa kita bisa lihat nanti. Kemudian lebih dari itu saya mau mengulas kembali mengenai bearish divergence yang ada pada Bitcoin ya, dimana harga di sini mengalami kenaikan tetapi untuk RSI-nya mengalami penurunan. Itu untuk bearish divergence. Kemudian yang ingin saya tekankan kembali yaitu adanya RSI yang telah breakdown di sini. Kenapa RSI di sini breakdown tetapi harga belum breakdown? Jadi indikasinya adalah RSI mungkin dapat mendahului candlestick. Jadi di mana untuk RSI di sini sudah breakdown tetapi candlestick belum breakdown, jadi merupakan suatu indikasi awal bahwa kemungkinan untuk kedepannya harga juga akan breakdown. Kenapa demikian? Saya coba mau mencari sesuatu yang hampir mirip ya. Mungkin di sini bisa ini, dimana di sini ada RSI ya, RSI yang telah breakout di sini pada level ini.
Nah, kita tandain dulu di mana level breakoutnya di sini ya. Ini adalah level breakout dari RSI Bitcoin yang telah lampau pada level ini. Kemudian saya mau tarik garis resisten pada candlestick. Mungkin dari sini kita bisa tarik candlestick ya. Nah, di sini saya mau cari titik breakout ini di sini. Berarti di sini ya. Di sini terlihat jelas bahwa secara candlestick juga masih jauh untuk menyentuh resisten, tetapi di sini indikasi RSI telah breakout. Jadi merupakan indikasi awal bahwa ketika RSI sudah breakout tetapi candlestick belum breakout, maka untuk kedepannya ada kemungkinan bahwa candlestick juga akan mengikuti untuk breakout. Dan di sini terlihat jelas ya bahwa walaupun candlestick masih jauh dari resisten, maka untuk selanjutnya Bitcoin mampu untuk breakout. Jadi ini merupakan indikasi awal jika RSI mampu untuk breakout, maka candlestick juga akan breakout. Kemudian jika dibandingkan dengan harga sekarang ya, di sini RSI sudah breakdown, tetapi candlestick belum breakdown. Jadi saya memiliki keyakinan dan kemungkinan jika untuk kedepannya kemungkinan harga Bitcoin juga akan mengikuti RSI yang breakdown. Oke, mungkin seperti itu ya. Untuk saya pribadi, untuk Bitcoin saat ini masih cenderung akan koreksi terlebih dahulu, belum untuk breakout dari area 38.000, tetapi tidak menutup kemungkinan juga tiba-tiba 38.000 mampu untuk di breakout. Tapi tentunya itu pasti nanti dengan syarat akan ada suatu news atau berita atau fundamental yang cukup kuat untuk membantu Bitcoin. Entah itu misalnya Bitcoin ETF yang di approve atau apapun itu nanti. Jika ada news bagus tentunya Bitcoin mampu untuk breakout. Tetapi kalau tidak, menurut saya masih cukup berat Bitcoin untuk breakout dalam waktu sekarang ini. Jadi kemungkinan yang terjadi masih mengandalkan RSI yang ada di sini berdasarkan ada bearish divergence, kemudian RSI yang telah breakdown, maka saya memiliki keyakinan bahwa pada kemudian hari nantinya Bitcoin akan breakdown terlebih dahulu dari trendline atau support di 36.000 dan menguji support yang ada selanjutnya mungkin di area 31 atau 30 ribuan. Oke, mungkin seperti itu ya potensi untuk Bitcoin hari ini. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.